Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainur Fadila dengan NIM O1A124.021 dan di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas obat. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Hernat Haji Ahmad Zaini MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisika Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Nah, berbicara tentang stabilitas, apa sih yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata stabilitas? Berarti stabil ya, atau tidak mudah berubah. Nah, dalam konteks obat-obatan, stabilitas obat didefinisikan sebagai kemampuan suatu bahan obat atau produk obat untuk tetap berada dalam spesifikasi yang ditetapkan dengan tetap mempertahankan identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurniannya selama masa pengujian ulang atau tanggal kedaluarsa. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang perubahan, berarti ada faktor pemicunya kan? Nah, sama halnya dengan stabilitas obat juga ini memiliki beberapa faktor pemicu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Jadi yang pertama itu ada suhu, di mana peningkatan suhu ini dapat mempercepat reaksi kimia yang menyebabkan degradasi obat. Nah, beberapa obat itu harus disimpan dalam suhu tertentu. Faktor yang kedua ada cahaya. Beberapa zat aktif dapat rusak bila terpapar cahaya. Sebab itu sering digunakan wadah gelap seperti botol gelap untuk melindungi obat. Lalu selanjutnya ada kelembapan, di mana obat berbentuk padat seperti tablet atau kapsul bisa menyerap uap air dan mengalami perubahan fisik atau kimia. Selanjutnya adalah pH, di mana banyak obat paling stabil pada pH tertentu dan akan cepat terdegradasi lebih cepat jika pH larutannya itu berubah. Selanjutnya adalah oksigen. Paparan terhadap udara dapat menyebabkan oksidasi, terutama pada vitamin, antibiotik, dan minyak atsiri. Lalu jenis wadah, interaksi antara obat dan kemasan seperti plastik atau logam itu bisa meningkatkan degradasi pada obat. Lalu mikroorganisme, obat yang tidak memiliki pengawet juga mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Sebab itu kita memerlukan jenis wadah yang tepat untuk obat. Dan selanjutnya adalah waktu. Seiring waktu, bahan aktif bisa terurai atau bereaksi dengan bahan lain dalam formula. Oke, obat yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah dimenhydrinate, di mana dimenhydrinate ini adalah nama generik dari obat tersebut. Kalau misalnya Anda mau menemukan nama dagangnya, itu bisa pada omerdinat, dan juga yang paling sering kita temui adalah antimo, di mana antimo ini seringkali kita konsumsi untuk pada saat bepergian untuk menghindari gejala mabuk perjalanan seperti mual, muntah, dan sakit kepala. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dimenhydrinate ini merupakan obat bebas yang digunakan untuk mencegah atau mengobati mual, muntah, atau pusing berputar yang seringkali kita kenal seperti vertigo akibat mabuk perjalanan. Dimenhydrinate ini merupakan obat golongan antihistamin generasi pertama. Obat ini mencegah mual dan muntah dengan cara menghambat rangsangan yang berlebihan pada sistem vestibular, yaitu sistem pengatur keseimbangan tubuh yang terletak di telinga. Rumus molekul dimenhydrinate yaitu C24H28ClN5O3 dengan nama IUPAC 8 kloro 1,3 dimetil 2,3,6,9 tetrahidro 1 hapurin 2,6 dion dan titik leburnya 102 sampai 107 derajat Celcius. Dan untuk rumus strukturnya dapat Anda lihat pada gambar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dimenhydrinate. Karena tadi saya sudah menjelaskan secara umum, di sini kita akan perkecil lagi ke faktor yang mempengaruhi stabilitas dimenhydrinate. Yang pertama ada suhu, di mana suhu tinggi di atas suhu ruang 30 derajat Celcius itu dapat mempercepat degradasi kimia dari zat aktif, serta dapat menyebabkan perubahan warna, bau, atau bentuk fisik pada dimenhydrinate. Selanjutnya adalah cahaya, di mana dimenhydrinate ini dapat terdegradasi oleh cahaya, terutama sinar UV. Paparan cahaya bisa mengubah struktur kimia obat, menurunkan efektivitas, atau menghasilkan produk degradasi. Selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan tinggi bisa menyebabkan tablet menyerap air, menjadi lunak, menggumpal, atau rusak. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dimenhydrinate ini itu rata-rata pada sediaan tablet ataupun pil. Dan yang selanjutnya adalah pH. Dimenhydrinate
stabil pada rentang pH tertentu. Perubahan pH misalnya karena pencampuran dengan obat lain atau air itu dapat mempercepat degradasi. Dan yang selanjutnya adalah oksigen. Paparan oksigen dapat menyebabkan oksidasi bahan aktif atau bahan tambahan. Dan yang terakhir itu adalah waktu penyimpanan, di mana semakin lama disimpan, semakin besar pula kemungkinan obat mengalami degradasi. Penyimpanan melebihi tanggal kadaluarsa dapat menyebabkan penurunan efektivitas obat. Nah, selanjutnya, karena tadi kita sudah membahas tentang faktor yang mempengaruhi kerusakan obat, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menghindari kerusakan pada dimenhydrinate. Nah, cara untuk menghindari kerusakan pada dimenhydrinate yang pertama, simpan pada suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius. Hindari suhu di atas 30 derajat Celcius, jangan simpan di tempat panas seperti di dalam mobil, dekat jendela, atau dekat peralatan elektronik, dan hindari lemari pendingin, kecuali tertulis pada kemasannya. Yang kedua, lindungi dari cahaya langsung. Gunakan kemasan asli, biasanya berupa botol kaca berwarna gelap, ataupun blister aluminium. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dimenhydrinate ini rata-rata sediaannya adalah tablet, di mana dia itu menggunakan aluminium. Nah, jadi jangan pindahkan ke kemasan lain ya, dan tetap simpan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya, jangan simpan di kamar mandi atau di dapur yang lembab. Simpan pada wadah yang tertutup rapat dan gunakan desikan atau pengering jika tersedia dalam kemasan. Jadi kalau misalnya ada silika gel di dalam kemasan obat, itu jangan dibuang ya. Yang keempat, perhatikan tanggal kadaluarsa. Jangan gunakan obat setelah tanggal kadaluarsa meskipun bentuk fisiknya masih baik. Karena obat kadaluarsa ini kehilangan potensi bisa kehilangan atau membentuk produk degradasi yang berbahaya. Lalu yang selanjutnya, terakhir, tetap gunakan kemasan asli. Jangan pindahkan obat ke wadah lain yang tidak memiliki label atau tanggal kadaluarsa atau tidak terlindung dari cahaya atau udara. Tetap gunakan kemasan asli karena kemasan obat ini dirancang untuk melindungi obat secara optimal. Yang keempat, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti dengan baik. Dan pesan saya, simpanlah obat sesuai anjuran untuk tetap menjaga stabilitas dan efektivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.